everyone, materi kali ini tentang leukemia akibat kerja disusun oleh Suci Puspitasari, Sally Alfianti, dan Calviano Ramadhani. Jangan lupa di like sebelum menonton, keep everyone around you safe too! Jadi, apa itu leukemia? Leukemia adalah penyakit ganas progresif pada organ-organ pembentukan darah yang ditandai dengan proliferasi dan perkembangan leukosit serta pendahuluan secara abnormal di dalam darah dan sumsum tulang. Tahukah kamu etiologi leukemia? Etiologi dari leukemia masih tidak diketahui, namun diketahui ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi, yaitu 1. Radiasi dan zat ionisasi, 2. Bahan-bahan kimia, contohnya benzena penyebab leukemia, 3. Obat-obatan, contohnya penggunaan bahan bergugus alkyl pada terapi kombinasi radiasi dapat menyebabkan leukemia. Etiologi leukemia berdasarkan genetika seseorang. Beberapa faktor yang mempengaruhi. 1. Kembar identik, maka risiko untuk anak kembar kedua meningkat menjadi 20%. 2. Leukemia pada saudara meningkat 4 kali lipat. 3. Gangguan pada kromosom, contoh trisomi 21, Down syndrome, dan anemia Fanconi. Faktor terjadinya leukemia. 1. Faktor eksogen, yaitu radiasi, zat kimia, dan infeksi virus. 2. Faktor endogen, bersifat herediter dan kelainan genetik. Next, patogenesis leukemia. Teman-teman di sini lihat ada bagan dari patogenesis leukemia. Patogenesis leukemia. Leukemia akut merupakan penyakit dengan transformasi matigma dan frozen klon-klon sel hematopoietik yang terhambat pada tingkat diferensiasi dan tidak berkembang menjadi bentuk yang lebih matang. Sel darah berasal dari induk hematopoiesis pluripoten yang kemudian berdiferensi menjadi induk limfoid dan induk mieloid multipoten. Sel induk limfosit akan berbentuk sel T dan B. Sel induk mieloid akan berdiferensi menjadi sel eritrosit, granulosit, monosit, dan megakarosit. Stadium diferensi dapat terjadi perubahan menjadi suatu klon leukemik yang belum diketahui penyebabnya. Jika itu terjadi, maturasi dapat terganggu, sehingga jumlah sel muda akan meningkat dan menekan sel darah normal dan sumsum tulang. Sel leukemik tersebut dapat masuk dalam sirkulasi arah dan kemudian menginfiltrasi organ tubuh sehingga menyebabkan gangguan metabolisme sel dan fungsi organ. Kematian penderita biasanya karena penekanan sumsum tulang yang cepat dan hebat, tapi biasanya juga karena infiltrasi sel leukemik tersebut ke organ tubuh penderita. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi leukemia. Klasifikasi leukemia dibagi berdasarkan jenis sel. Yang pertama, jika leukemia mempengaruhi limfosit atau sel limfoid, maka disebut dengan leukemia limfositik. Yang kedua, leukemia yang mempengaruhi sel mieloid seperti neutrofil, basofil, dan eosinofil disebut dengan leukemia mielositik. Nah teman-teman, berdasarkan klasifikasi tersebut, kita bisa membagi leukemia menjadi 4 jenis. Yang pertama ada leukemia limfositik akut. Ini merupakan tipe leukemia yang sering terjadi pada anak-anak, tapi juga bisa terjadi pada orang dewasa yang berumur 65 tahun ke atas. Yang kedua ada leukemia mielositik akut. Ini lebih sering terjadi pada orang dewasa daripada pada anak-anak. Yang ketiga ada leukemia limfositik kronik. Diderita oleh orang dewasa berumur lebih dari 55 tahun, namun kadang dewasa muda juga bisa terkena penyakit ini, dan hampir tidak ada pada anak-anak. Yang keempat ada leukemia mielositik kronik. Sering terjadi pada orang dewasa, dapat juga terjadi pada anak-anak namun sangat sedikit. Nah selanjutnya apa sih perbedaan akut dan kronis? Kalau leukemia akut itu ditandai dengan suatu perjalanan penyakit yang cepat, mematikan, dan memburuk. Kalau tidak segera diobati, ini bisa meninggal dalam hitungan minggu atau hari. Tapi kalau yang kronis, karena perjalanan penyakitnya tidak begitu cepat, jadi dia memiliki harapan hidup yang lebih lama nih, bahkan hingga lebih dari 1 tahun. Selanjutnya kita akan masuk ke tanda dan gejala dari leukemia nih teman-teman. Apa sih tanda dan gejalanya? Yang pertama ada demam, sakit kepala, berat badan menurun, anemia, pendarahan, infeksi, nyeri tulang dan persendian, nyeri perut, pembekakan kelenjar limfa, dan kesulitan bernafas atau dyspnea. Nah menurut Kemenkes, gejalanya yaitu pucat, lemah, anak rewel, nafsu makan menurun, demam tanpa sebab, pembesaran hati, limpa, kelenjar getah bening, mata menonjol, kejang, pendarahan kulit, pendarahan spontan, nyeri tulang pada anak, dan pembesaran testis dengan konsistensi keras. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor resiko leukemia menurut penelitian Buffler. Yang pertama ada paparan. Sebenarnya masih belum jelas apakah mempengaruhi atau tidak, namun diduga dari paparan hidrokarbon yang terdapat pada pekerjaan orang tua dapat mempengaruhi terjadinya leukemia. Yang kedua ada polusi udara, seperti dia adalah anak dari seorang perokok aktif atau terkena paparan benzena,
yang terlalu sering yang bisa kita dapatkan dari makanan, industri, atau kosmetik. Yang ketiga ada pestisida. Pestisida digunakan untuk membunuh hama, namun apabila terhirup oleh anak dan masuk ke saluran pernafasan akan menyebabkan leukemia pada anak. Yang keempat ada radiasi. Pada penelitian ini ditemukan hubungan sebab akibat paparan radiasi dari alat prosedur diagnostik menyebabkan leukemia. Yang keempat ada rokok dan asap rokok. Seperti yang sudah kita tahu bahwa rokok mengandung tar, nikotin, benzena, dan karbon monoksida. Nah, rokok yang diisap mengandung zat kimia, benzena, dan polonium. Ini menyebabkan terjadinya leukemia. Yang keenam, ada industri atau pabrik yang mengandung benzena. Seperti yang sudah kita bahas nih teman-teman dari tadi bahwa benzena itu bisa menyebabkan terjadinya leukemia dan akan semakin meningkat apabila kita tinggal di kawasan yang mengandung benzena, cerobong asap pabrik, kilang minyak, atau petrokimia. Pekerja berisiko leukemia. Terdapat beberapa pekerjaan yang meningkatkan risiko leukemia pada pekerja, antara lain pekerja produksi bahan kimia, obat-obatan, plastik, karet sintetis, cat, pengelolaan minyak, petugas pembensin, dan pekerja konstruksi. Pekerjaan yang telah disebutkan berisiko membuat pekerja terkena leukemia diakibatkan oleh paparan bahan kimia benzena. Bahan kimia benzena dapat toksik apabila tertelan, terinhalasi, atau masuk melalui kulit sehingga metabolisme di dalam hati yang akan meningkatkan risiko leukemia mieloid akut. Hierarki pengendalian leukemia pada pekerja. Substitusi dilakukan dengan pengurangan penggunaan bahan kimia benzena pada tempat kerja untuk mengurangi paparan pada pekerja. Engineering control dilakukan dengan membuat ventilasi dalam area kerja sehingga udara bersirkulasi dengan baik. Administrasi kontrol dapat dilakukan dengan memberikan rambu bahaya paparan bahan kimia di area kerja, melatih pekerja dalam menggunakan bahan kimia yang berbahaya, pengaturan jam kerja karyawan, dan rotasi pekerjaan karyawan. Alat pelindung diri. APD yang dapat digunakan pekerja yaitu masker, pakaian khusus yang tahan terhadap iritasi kulit akibat paparan benzena, dan pelindung tangan yang tahan terhadap iritasi benzena. Penata laksanaan leukemia. Pekerja yang dicurigai memiliki gejala leukemia harus segera dirujuk ke rumah sakit dan diperiksa oleh dokter hemato-onkologi untuk didiagnosis dan dapat segera dilakukan terapi leukemia. Terdapat beberapa jenis terapi leukemia, antara lain kemoterapi, radiasi, antibodi monoklonal, ataupun transplantasi stem cell hematopoietik yang dilakukan dengan menentukan beberapa faktor pada pasien seperti subtipe leukemia, sitogenik, dan usia pasien. Terapi leukemia dilakukan dengan menjalani kemoterapi, penanganan suportif, dan transplantasi stem cell hematopoietik. Terima kasih telah menonton tayangan kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.